Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin sekarang pembahasan Awasi ke chapter 287 ya. Ceritanya sekarang Ashi itu lumayan terpuruk sih setelah melihat pelatih Garula mencoret sesuatu di buku catatannya. Ya tapi karena itu juga dia bakal bangkit secara total untuk nunjukin kemampuan yang dimilikinya. Jadi tonton aja video ini sampai selesai. Oh ya, terus seperti biasa juga silahkan di subscribe dulu buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Setelah melihat apa yang dilakukan pelatih Garula, Ashito pun berusaha mengabaikannya. Dia merasa kalau ini adalah momen yang sama persis saat seleksi awal Esperion dulunya. Karena itulah dia berusaha untuk bangkit di sini. Dia mengingat kembali semua yang sudah dia perjuangkan untuk bisa sampai di titik ini. Dia berusaha mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Dia menekankan pada dirinya sendiri kalau pada nyatanya untuk sampai di titik ini, dia sudah berhasil menghancurkan segala macam tembok yang menghalanginya. Dengan motivasi itulah dia pun kini bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Terus di tempat lain sih Kuribayashi berkomentar kalau rekan-rekan lain di akademi bakal sedih kalau hari pertama latihanmu hanya seperti ini Ashito. Lalu balik lagi ke situasi di lapangan ya. Salah satu pemain senior, tepatnya rekannya Ashito, ada yang membawa bola. Secara refleks Ashito memanggilnya dengan maksud meminta umpan. Pemain senior ini awalnya terlihat agak ragu mau memberikan umpan pada Ashito, tapi passing pun akhirnya dia lakukan juga. Untuk Ashito, sebelum menerima umpan, dia sudah menoleh ke kiri dan ke kanan. Otomatis kemampuan penglihatan super luasnya kini sudah aktif ya. Nah, bola yang kini sudah mendekati kaki Ashito ini pun ceritanya sudah diincar oleh pemain lawan. Tapi dengan penglihatannya yang super luas, Ashito tahu kalau bola ini bisa diamankannya segera dengan melakukan passing pada Shiba yang berdiri di area kosong. Dan ya, kali ini dia berhasil melakukannya dengan begitu baik. Bola nggak tertahan lama di kakinya ataupun tercuri oleh lawan. Dia berhasil mengumpan ke Shiba dengan begitu mulus. Kemampuan penglihatan super luasnya bekerja begitu baik untuk saat ini. Dan para fans maupun staf pelatih di sini terlihat agak terkejut sih setelah tahu Ashito kini bisa bermain lebih baik. Terus ceritanya minigame ini masih dilanjutin ya. Bola terakhir tadi masih ada di kaki Shiba. Dia kini mengumpan bola pada Yuma. Sedangkan Ashito dia terus berusaha bergerak untuk mencari ruang kosong. Dia berpindah ke tempat yang penjagaannya lebih longgar. Dan saat sudah berhasil menuju ke area kosong itu, bola masih berputaran di sekitaran Shiba saja. Tadi Yuma saat dapat bola ini segera memberikan back pass pada Shiba. Bola nggak diarahkannya ke depan, makanya bola masih berputar di satu tempat saja ya. Sedangkan untuk Ashito, akhirnya kini dia benar-benar sudah berdiri bebas di area kosong tanpa pengawalan siapapun. Tapi dia merasa aneh kenapa Shiba nggak segera menyadari hal ini. Bagi Ashito, harusnya Shiba ini udah tahu kalau dirinya kini sudah berada di tempat yang penjagaannya longgar. Sehingga dengan percaya diri juga, Ashito merasa kalau nantinya dapat bola, dia merasa bisa membawa bolanya lebih leluasa. Tapi ya karena merasa diabaikan, Ashito pun udah nggak berharap lagi dapat umpan. Dia pun merasa Shiba bakal melakukan passing ke pemain yang lain, ke pemain depan yang berdiri segaris dengan Ashito ini di lini penyerangan. Pemain depan itu pun juga sudah memberikan kontak mata pada Ashito. Ya Ashito jadinya ngerasa kalau itu kode mengenai Shiba yang bakal ngumpan ke pemain depan ini, bukan ke Ashito itu sendiri. Tapi nyatanya yang terjadi berikutnya begitu mengejutkan. Shiba secara tiba-tiba memberikan umpan jauh ke area kosong di depan Ashito yang nggak ada siapapun. Ashito pun langsung terkejut, dan dalam hatinya dia cukup terkejut setelah tahu kalau mantan pemain timnas ternyata bisa membuat umpan buruk seperti ini. Umpan jauh yang sampai keluar lapangan. Tapi itu hanya pendapatnya saja ya. Pemain lain di sini nggak ada yang berpikiran seperti itu. Lalu saat lemparan ke dalam hendak dilakukan, Ashito diberitahu oleh pemain lain kalau hari ini sudah cukup buatnya. Jadi gini, dalam latihan ini dirasa oleh pemain lain kalau Ashito ini harus berhenti ikut minigame ini. Ya karena dari tadi dia melakukan kesalahan terus-menerus. Ashito terdiam kebingungan, dia nggak paham kesalahan apa yang barusan dilakukannya. Karena baginya Shiba yang melakukan error dengan umpan buruknya barusan. Dan akhirnya pelatih Mito pun sampai turun tangan di sini. Dia akhirnya mengajak Ashito untuk keluar dulu dari minigame ini. Dia menyuruh Ashito untuk menonton dari pinggir lapangan agar paham apa kesalahannya tadi. Kesalahan yang dimaksudkan oleh para seniornya tadi. Dan kini Ashito pun berdiri di pinggir lapangan sambil begitu kesal. Ya dia belum terima aja sih. Dia ngerasa kalau umpan jauh yang begitu buruk tadi murni kesalahan Shiba. Dia merasa Shiba yang salah karena pada dasarnya Shiba nggak melakukan kontak mata dengannya sama sekali. Hal itu dipertegas dengan pendapat Ashito di sini yang bilang kalau dirinya ini saja yang punya penglihatan super luas di lapangan nggak mungkin bisa memberikan umpan ke seseorang tanpa melihat orang itu terlebih dahulu. Yang jadi target umpan pun juga bakal bingung kan pastinya kalau nggak ada kontak mata terlebih dahulu tapi tiba-tiba malah dapat umpan bola.
Dan tepat saat pikirannya bergumam seperti ini, tiba-tiba ada orang yang berhasil menerima umpan gak wajar dari Shiba seperti yang Ashito alami sebelumnya. Pemain itu bisa menerima umpan tersebut dengan begitu baik. Terus dengan jelas juga Ashito melihat visi permainan timnya tadi mulai berjalan begitu baik. Itu bisa terjadi karena Shiba menjadi poros permainannya di sini, seakan-akan dialah playmakernya. Ashito pun jadi kian tercengang di sini. Dia benar-benar heran bagaimana bisa ada pemain yang menerima umpan gak masuk akal seperti tadi dengan begitu mudahnya. Terlebih lagi lawan pun juga seakan-akan udah tahu kalau bola bakal diarahkan ke area yang di luar jangkauan tersebut. Dan sambil terpukau melihat minigame ini terus berjalan, akhirnya dia sadar bahwa umpan jelek yang dia anggap tadi itu ternyata adalah suatu umpan terobosan biasa bagi mereka yang sudah bermain di level profesional seperti ini. Shiba pun terus melakukan umpan-umpan yang gak masuk ke akal seperti ini. Bayangin aja dia memberikan umpan pada pemain lain tanpa melihat posisi mereka terlebih dahulu. Seakan-akan dia udah tahu secara tepat di mana para pemain lain berdiri dan bakal bergerak. Dan ya akhirnya Ashito pun sadar kalau Shiba ini benar-benar seperti perwujudan suatu kemustahilan. Dia secara gamblang menjelaskan kalau selama ini penglihatan super luas miliknya itu aktif tepat setelah dia melihat ke sana kemari. Tapi yang dilakukan Shiba ini nggak seperti itu. Dia bisa menggunakan penglihatan super luasnya tanpa harus menoleh ke sana kemari terlebih dahulu. Ya, pada dasarnya Ashito kini sedang melihat pemain dengan kemampuan yang sama seperti dirinya, tapi berada di tingkatan yang begitu jauh berbeda. Oke, itu semua aja tentang chapter 287 yang bisa saya bahas di sini. Tunggu aja pembahasan chapter berikutnya ya. Tonton juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.